Jadi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema rahasia kebahagiaan sejati. Ya. Dan rahasia itu adalah memberi, ya, memberi. Gitu tema kita, ya. Jadi saudara, sebagai manusia tentu kita ini lebih biasa, lebih suka, lebih bahagia kalau menerima, ya, menerima. Ya, daripada memberi. Memberi itu berarti wah sesuatu kurang dari saya, ya. Jadi saudara, kalau di keluarga kami ini kalau yang ulang tahun akan menerima hadiah dari family, ya. Jadi dari kalau saya ibu, saya ulang tahun, saya dapat dari ibu, ya kan, dari anak mantu, cucu belum, ya. Kasih anak mantu, kasih. Saudara, ya saya manusia lama yang tidak terlalu merayakan ulang tahun, jadi dulu-dulu biasa-biasa, ya. Dulu-dulu tidak berpikir menerima, tapi akhir-akhir ini, wah, kalau menerima dan hadiahnya sesuai yang kita butuhkan, wah senang juga, ya. Nah, terima kasih, puji Tuhan. Dan sering saudara, sebenarnya saya menerima itu sering sekali, ya. Sering sekali, termasuk dari gembala, dari gereja, ya, atau dikasih kue, atau kasih apa, itu senang juga saudara, ya. Nah, diberkati juga saudara, ya. Menerima sesuatu bukan dikutuk saudara, ya. Menerima itu diberkati, ya. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Wah, ini tidak alami saudara, ya. Ini tidak alami, tidak normal, apalagi orang tidak kenal Tuhan. Orang tidak kenal Tuhan sulit memahami bahwa memberi lebih diberkati, ya. Jadi saudara, hanya dengan anugerah Tuhan saja, ya, yang mengubah hidup kita, termasuk mengubah cara kita berpikir, ya, bahwa memberi lebih berbahagia daripada menerima. Itu saudara, ya. Nah saudara, memang sebagai manusia kita tidak akan bisa langsung bertobat, langsung, wah saya senang sekali memberi. Jarang, nggak ada saudara, ya. Jadi kita itu mengalami satu proses di dalam kehidupan kita ini, pengudusan, ya, oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, ya, sehingga kita itu semakin ya dan amin dan melakukan firman Tuhan itu, yaitu memberi lebih berbahagia daripada menerima, ya. Jadi saudara, apakah saudara ingin berbahagia dan diberkati? Amin. Nah, berarti harus memberi lebih saudara. Memberi lebih, nggak perlu ke saya, ya. Ke saya juga boleh, tetapi tidak saudara, ya. Saudara memberi bisa kemana saja. Nanti di akhir khotbah kita aplikasikan, ya. Jadi saudara, di dalam ayat kita itu memberi lebih diberkati, lebih berbahagia, ya, lebih berbahagia, ya. Tapi sebenarnya saudara, berbahagia di sini bukan seperti berbahagia yang kita alami di dunia ini, ya, happy, ya kan? Bahagia itu kan happy. Jadi kalau sesuatu terjadi, kita happy, ya. Kita dikasih, kita happy. Kita piknik, kita happy, gitu, ya. Bukan saudara, ya. Diberkati ini dari asal kata yang di dalam bahasa Inggris lebih banyak diterjemahkan sebagai diberkati, bless, ya, bless. Jadi terima, diberkati, ya. Dan berkat itu bukan dari situasi kita, lingkungan kita, tetapi namanya berkat itu dari Tuhan sendiri, saudara, ya. Dari Tuhan yang diberikan kepada orang yang percaya, diberkati, ya. Dan saudara, kenapa diberkati? Karena kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita mau kita lakukan, ya. Jadi Tuhan mau kita memberi, ya, maka kita diberkati. Nah saudara, di dalam diberkati itu kemudian timbul apa yang disebut kebahagiaan itu, ya. Jadi kebahagiaan itu terjemahan yang dari bahasa aslinya juga cukup tepat, tetapi lebih mendasar. Dari mana bahagia itu? Karena Tuhan yang memberkati, sehingga kemudian di dalam diri kita timbul satu emosi, ya, bahagia. Jadi bukan bahagia biasa-biasa saja, ya, tetapi dia bahagia karena berkat ilahi itu
Dari mana? Karena kita melakukan apa yang Tuhan Tuhan mau kita lakukan, yaitu memberi. Nah, saudara, sebenarnya kita itu tidak bisa memberi seperti yang Tuhan mau sampai kita itu menerima apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya. Manusia di luar sana tidak bisa memberi seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Tetapi kita yang di sini, ya, bisa potensi memberi dan diberkati lebih lagi. Dengan apa? Dengan pertama menerima apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu apa yang kita kenal sebagai keselamatan, ya, kasih karunia, oleh kasih karunia, kehidupan kekal, ya, kehidupan yang berkelimpahan, ya, yang Tuhan siapkan, yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Jadi dari situlah kita bisa mulai memberi, ya, lebih, ya, dengan iman itu untuk diberkati, ya. Nah, sehingga saudara, ketika Paulus mengatakan di dalam bacaan kita nanti adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya, kita bisa katakan ya dan amin. Ya. Karena kita sudah memberi, Allah sudah memberi kita begitu luar biasa, saudara, ya. Kalau kita sama-sama dengan manusia di sana yang nggak ngerti hidup kekal, hidup damai sejahtera, sukacita, ya, memberi itu berat, saudara, ya, karena begitu memberi, saya berkurang gitu, ya. Tetapi ketika kita mengenal Allah yang sesungguhnya ini, yang sudah memberi luar biasa ini, ya, dengan kematian Kristus di kayu salib, ya, kemudian kita terima dan kemudian kita mengalami hidup bersama dengan Dia. Ya, kita belajar, ya, sebenarnya sih kita harus cepat ya dan amin gitu, ya. Tetapi sebagai manusia saya yakin nggak mudah, ya. Tapi kita di dalam perjalanan itu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin, saudara. Amin, ya. Nah, saudara, yang mengatakan memberi ini adalah Paulus, ya. Jadi saudara, Paulus ini melayani di jemaat itu, ya, Efesus, ya. Dan dia bekerja keras, ya, dia bikin tenda, dia jual dapat uang, ya. Dan itu untuk memenuhi diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, tidak membebani jemaat, ya. Itu sudah memang situasinya Paulus, ya. Ada yang nggak begitu, ya, tapi itu situasi Paulus seperti itu. Tapi dia juga memberi contoh, ya, kelebihan daripada apa yang dihasilkan itu diberikan kepada orang yang bekerja melayani bersama dengan dia. Jadi dia memang orang yang bukan sekedar mengajar, tetapi juga memang betul-betul mempraktikkan memberi, sehingga dia bisa menyarankan kepada kita untuk memberi, ya. Dan dia mengalami bahwa dengan memberi dia lebih diberkati, ya. Dan saudara, di dalam memberi ini, memberi doa, memberi penghiburan, memberikan kekuatan, tetapi di dalam bacaan ini maksudnya lebih khusus memberi secara finansial, saudara. Jadi kita mendoakan dan sebagainya, tetapi tetap kita itu juga harus berkorban secara finansial, ya, sebagai pemberian kita, ya. Nah, jadi saudara, karena itu kita ini sebagai orang percaya, ya, memang hidup terus saja dalam rangka memberkati, ya, memberi, ya. Supaya apa? Supaya Allah kita ini dikenal oleh dunia. Oh, orang percaya itu berbeda, orang yang diberkati, ya, sedemikian rupa sehingga juga memberkati lingkungannya. Itu saudara, kita itu menjadi garam dan terang dunia, ya, terang dunia, terang lingkungan kita, ya. Jadi janganlah sampai kita itu tidak dikenal sebagai garam dan terang dunia, ya. Sama aja dengan yang lain, bahkan lebih jelek, ya. Sama aja itu sudah lebih jelek, saudara, ya. Ya, dibilang Kristen pelit, wah itu jelek sekali, saudara, ya. Kalau orang nggak percaya Tuhan, jadi orang biasa-biasa nggak kenal Tuhan atau agamanya lain, pelit biasa. Ya. Tapi orang Kristen pelit, waduh itu aneh, saudara, ya. Karena Allahnya itu Allah yang memberi, ya. Itu, saudara. Jadi karena itu kita itu harus sadar, ya, bahwa kita ini sudah demikian diberkati. Karena itu kita harus
membangun hidup kita menjadi berkat bagi lingkungan kita. Mari kita baca bacaan kita hari ini, Kisah Para Rasul 20, 32, 38 ya. Nanti ayat masnya memang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20, kemudian ayatnya 32, 38, tak banyak saudara. Kita baca bergantian ya. Sudah ketemu? Amin ya. Saya baca 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa ya membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan oleh semua orang yang telah dikuduskannya. Kamu sendiri tahu ya, ini ya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Itu termasuk pelayanan saudara ya. Terus? Selalu Tuhan berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Yesus sebagai sendiri orang katakan. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Ya. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Jadi demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, mengerti, merenungkan, mengalami firman ini, ya, melakukan firman ini, saudara. Jadi sesuai bacaan ini adalah tentang perjalanan misi Paulus, ya, perjalanan misi Paulus, ya, yang kita tahu ditulis oleh Lukas, ya. Seorang dokter yang sangat teliti di dalam menceritakan pengalaman-pengalaman pelayanan pertumbuhan gereja pada waktu itu. Ya. Nah, ini adalah perjalanan misi. Jadi Paulus itu melakukan 3 kali perjalanan misi keliling gitu, saudara ya. Terakhir dia perjalanan ke Yerusalem, udah ditangkap. Ya. Nah, saudara, di dalam perjalanan kedua dan ketiga dia itu melayani di Efesus, ya. Perjalanan terakhir dia di Efesus cukup lama, 2 tahun lebih, ya. Jadi ketemu jemaat cukup lama, saudara ya. Jadi jemaat tahu Paulus itu seperti apa, ya. Kalau Paulus itu galak atau dia itu pelit atau dia itu murah hati, itu dia tahu, ya. Nah itu, ya. Latar belakangnya, ya. Dan bacaan kita ini adalah bagian dari pidato Paulus, pidato perpisahan, saudara. Ya. Di antara para pemimpin jemaat pada waktu itu. Ya. Nah, di situ dia mengingatkan teladannya, ya, bahwa dia telah bekerja, dia tidak serakah, ya kan? Saudara baca tadi seperti itu, saudara ya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya, dia tidak minta jemaat mendukung, ya. Mendukung, memberi persembahan dan sebagainya, ya. Untuk dirinya dan untuk mitra kerjanya, mitra pelayanannya, ya. Nah, saudara, di pertemuan itu adalah momen yang emosional, ya. Karena akan berpisah, saudara, dan kesannya itu Paulus nggak akan datang lagi gitu, ya. Karena memang kemudian nanti kan dia akan ke Yerusalem, kemudian diadili di Roma, ya. Itu, nah, saudara, pada momen yang seperti itu, ya, terakhir dan ya, menjelang berpisah nggak ketemu lagi, ya, dia memberikan satu pesan, ya, yang pasti sangat penting, saudara, ya. Dia melihat dan dia melihat ini dan kemudian membayangkan apa yang akan terjadi, maka dia memberi pesan ini, ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudara, ya. Jadi, wah, ternyata hal yang seperti ini, memberi ini penting sekali, ya, untuk dipahami oleh para pemimpin. Ini bukan jemaat biasa, saudara, ya, ini pemimpin, ya. Karena nanti akan menjadi teladan bagi jemaat, ya.
lebih berbahagia memberi daripada penerima. Seperti Yesus sendiri katakan. Nah, saudara, kalau saudara selidiki ya, tidak ada kata-kata ini yang Yesus katakan, saudara ya. Jadi ini adalah sesuatu yang disebut di dalam bahasa Alkitab itu agrafon ya. Tidak tertulis, tetapi disampaikan dari mulut ke mulut. Yesus mengatakan ini, mungkin terlalu sering diulang-ulang sehingga akhirnya nggak ketulis, saudara ya. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan Paulus, dicatat oleh Paulus melalui Lukas. Ada ungkapan Yesus yang sering diucapkan, yaitu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Kalau hilang, wah kita nggak tahu satu rahasia penting ini, saudara. Itu, saudara ya. Nah, jadi saudara, ayat yang terakhir tadi 35 itu ya, itu menekankan bahwa bagi orang seperti kita yang sudah mau percaya ini, maka kebahagiaan sejati kita basicnya itu adalah dengan menjadi seperti Kristus, yaitu dengan memberi, saudara. Kalau saudara tidak hidup seperti itu, maka saudara tidak pernah mengalami kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang bukan sekedar senang gitu ya, bukan piknik kemana senang ya, kumpul-kumpul ya. Kemarin kami di undangan di apa namanya, tonton atau itu tonton bahu ya, banyak sekali orang, saudara ya. Wah, saya rasa mereka senang ya. Saya lihat, wah itu makanannya kita nggak dapat tuh, ikan, kepala babi dan sebagainya nggak dapat. Kita dapatnya makanan biasa-biasa, makanan sehari-hari, saudara. Saya rasa mereka senang sekali kumpul-kumpul di sana ya. Karena dapat kepala babi, ada yang dikasih bawain pulang. Waduh, saya kalau dikasih, saya lihat ikan itu, saya ini kalau saya dapat ini senang saya. Ya, ikan, kepala babi, wah, saya nggak dapat karena saya di atas, saudara ya. Nah, saudara, bukan ini, saudara ya, bukan ini bisa kita alami ya. Tetapi kita itu bisa mengalami sesuatu kebahagiaan yang sejati ya, yang nggak perlu dengan menerima ya, bahkan dengan memberi, dengan berkorban, bahagia. Nah, itu, saudara, adalah sesuatu yang ilahi, dan itulah yang sedang dibentuk di dalam diri orang percaya ya, supaya kita ini mengalami kebahagiaan yang seperti itu, saudara ya. Amin, saudara. Amin ya. Nah, saudara, kenapa kok ketika kita memberi ya dalam nama Tuhan ya, itu kita bisa diberkati dan lebih bahagia ya. Ada 4 yang kita akan lihat hari ini ya. 1, saudara, karena ketika memberi ya, kita itu dibebaskan dari dosa serakah ya, yang di dalam iman kita itu sangat merusak ya. Serakah ya. Jadi saudara, orang percaya nggak bisa serakah, karena nanti kita lihat orang serakah tempatnya nggak di surga ya. Kedua, memberi itu lebih berbahagia sebab mereka sedang dibentuk menjadi seperti Kristus. Jadi saudara, kita harus sadar, kita ini dalam perjalanan dibentuk menjadi seperti Kristus, saudara ya. Bukan bajunya ya, Yesus nggak pernah pakai baju merah-merah, saudara ya. Saya rasa nggak ya, putih gitu-gitu. Bukan bajunya ya, bukan penampilannya ya, tapi karakternya ya, karakternya. Jadi yang antara lain suka memberi ya. Ketiga, saudara, dari bacaan itu kita bisa melihat ya, Paulus yang memberi itu kemudian dia bisa memiliki hubungan yang dalam, yang jangka panjang ya, dengan sesama ya. Jadi orang kita ini nggak suka, saudara, berteman dengan orang pelit ya kan? Tapi ketika orang itu murah hati dengan perkataan dan perbuatannya, maka kita senang berteman dengan dia dan ingin terus hubungan dengan dia, ingin masukkan dalam grup WA kita ya. Ya kan? Tidak untuk dapat dari dia, saudara, tapi kita suka aja dengan orang yang seperti itu ya, itu ya. Nah, keempat, saudara ya, saudara, ketika kita memberi, maka kita itu akan meraih pahala kekal ya di sorga ya. Itu nanti kita jelaskan dikit, saudara. Nah, itu 4 hal ya. Jadi yang pertama, saudara, pemberi dibebaskan dari dosa serakah yang merusak.
Berarti dosa yang rusak ya, itu di ayat 32 sampai 35 ya. Jadi saudara, pada zaman itu sudah mulai timbul guru-guru palsu, seperti zaman sekarang juga banyak guru palsu ya, yang ketika melayani ya, beritanya nggak tepat, tapi juga minta diberi gitu saudara, zaman itu ya. Jadi tidak memberi tetapi minta diberi, terutama dalam bentuk uang itu ya. Seperti zaman sekarang juga banyak saudara ya, kalau undang ini untuk memberkati pernikahan tarifnya segini ya, katanya ada yang begitu ya. Kalau khotbah di sana di luar kota ya maunya penginapan seperti ini ya, honornya minimal sekian gitu saudara. Wah, ini seperti guru palsu saudara ya. Ya mungkin ajarannya baik-baik saja bisa ya, tetapi apa yang dilakukan ini seperti guru palsu yang serakah ya, ingin mendapatkan dari pelayanannya ya. Nah saudara, Paulus ya itu harus menjadi contoh kita yang melayani ya, yang bebas dari sifat serakah itu ya. Saudara, orang yang melayani itu berhak untuk mendapatkan bagian dari pelayanannya. Itu ada di ayat Alkitab saudara ya. Jadi seperti Pak Hadin ini berhak, kalau beliau mungkin tidak ada penghasilan apa-apa, atau ada pun sebenarnya berhak kalau beliau melayani ya. Ya, tapi kalau beliau melepaskan haknya bisa juga ya. Kayak saya juga berhak saudara ya, pulang sini saudara kasih saya berhak saya terima, saya nggak berdosa saudara ya. Saya sudah melayani ya, berhak ya. Tapi saudara, kalau saya kasih tarif ya, Pak Gembala telepon, Pak Ari melayani tanggal 22. Tarifnya berapa Pak sekarang Pak? Kan kalau dulu sekian, bisa nggak tambah dikit? Ini biaya naik. Wah saudara, itu saya sudah nggak benar ya. Jadi Paulus memberi contoh tidak seperti itu. Dia menunjukkan contoh tidak mencari sesuatu dari jemaat, malah dia memberi saudara. Itu harus menjadi contoh kita. Nanti biar Tuhan yang memberkati kita saudara ya. Itu lebih besar daripada yang kita bisa minta dari Pak Gembala. Pak Gembala kasih sekian, tapi ya berapa sih yang bisa diberikan ya kan? Tapi Tuhan bisa memberi kita itu nggak terbatas saudara ya. Jadi kita harus punya iman seperti itu ya. Kepada Tuhan boleh ya, kepada manusia jangan saudara ya. Jadi kita jangan minta manusia, tapi minta kepada Tuhan boleh saudara ya. Gitu. Jadi saudara, karena itu tidak heran di bagian Alkitab lain itu seorang pemimpin itu dipilih yang tidak cinta uang saudara. Jadi kalau jadikan pemimpin begini, cari yang nggak cinta uang ya. Ya, tapi suka memberi ya. Nah, itu saudara. Jadi pada dasarnya melayani itu harus tidak ada biaya saudara. Ya, tapi jemaat yang ngerti ya, oh ini hamba Tuhannya memerlukan ya. Hamba Tuhannya penghasilannya cuma dari pelayanan. Nah itu jemaat ya harus belajar mengerti gitu saudara ya. Saya nggak tahu persis situasi di sini, atau ya nggak persis nggak tahu, tapi sedikit-sedikit tahu. Jadi tapi intinya begitu saudara ya. Sebagai manusia membutuhkan dukungan, penghiburan ya, dan sebagainya ya. Itu. Nah saudara, kalau sampai seseorang itu serakah ya, maka itu adalah dosa ya, dosa yang merusak ya. Itu saudara. Saudara, di Efesus 5 ayat 5 dikatakan begini, karena ingatlah dengan baik-baik ya, dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang sundal. Sundal itu orang yang pikirannya seks itu saudara ya, atau orang serakah yang inginnya lebih terus itu saudara ya. Artinya dia itu penyembah berhala ya, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi saudara, kalau saudara pikirannya seks seperti di agama-agama lain itu tertentu kan ada saudara ya, di dunia dapatnya seks, nanti dipanggil Tuhan dapatnya bidadari, ya, seks lagi ya. Nah itu saudara, itu atau saudara percaya Tuhan, saudara dikasih berkat materi, ya. Saudara memberi dapat materi, ya. Terus saudara terbentuk untuk
ingin mau lebih lagi. Ya. Kita sudah dikasih mobil BYD seperti ini, kita berdoa, Tuhan tolong kasih Mercy misalnya, saudara. Oh, terus sudah ambisinya begitu, saudara. Orang-orang seperti ini, seks sama harta tidak ada tempat di surga. Saudara, mungkin kita tidak sampai sebesar itu pikiran kita, ya. Mungkin istri 2 aja deh, nggak usah 72, ya kan? Mobil, saya sekarang punya motor, saya pengen mobil deh, yang Avanza deh, gitu. Pikiran kita begitu terus, sama aja saudara, ya. Orang yang pikirannya terus-menerus seks dan harta tidak ada tempat di surga. Karena apa? Karena itu menyembah berhala, ya. Menyembah seks dan menyembah harta. Pikiran kita itu harus kepada Tuhan. Kita itu harus menyembah Tuhan. Berarti ingatan kita itu harus terus-menerus fokus kepada Tuhan kita. Nah, maka kita akan mengalami berkatnya yang sejati, saya. Jadi kenapa kok memberi, ya, itu lebih berbahagia? Karena mencegah kita mengalami penyakit serakah itu, saudara, ya. Mencegah, ya, mencegah kita berdosa serakah itu, ya. Itu, saudara. Amin. Satu, ya. Nah, jadi untuk itu kita bisa lihat dari bacaan dan teladan Paulus, maka memang kita harus kerja keras, hasilkan lebih, bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberi. Jadi saudara, motivasi pindah kerja, Albert mana Albert? Albert pindah kerja, ya jangan untuk, wah saya mau apa. Timbulkan motivasi untuk memberi, ya. Maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati, ya. Jadi kerja keras tapi untuk memberi, gitu saudara, ya. Nah saudara, jadi orang yang mau mengalami kebahagiaan sejati ini, ya, pikirannya itu adalah memang kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama, tidak pada diri sendiri. Jadi kalau saudara pikirannya diri sendiri, maka saudara tidak, menurut firman Tuhan ini, saudara tidak akan mengalami kebahagiaan sejati. Saudara hanya bisa senang-senang, dapat dikit, senang, ya senang, tapi tidak betul-betul mengalami kebahagiaan sejati, ya. Itu saudara, ya. Nah, jadi itu poin yang pertama, saudara. Masih satu, saudara, masih ada 3 lagi, saudara. Gimana ini? Kita lanjutkan, ya. Jadi bebas dari serakah. Kedua, saudara, ya, ketika kita memberi, maka kita sedang dibentuk menjadi seperti Kristus, ya. Karena ini mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara, adalah lebih berbahagia, ya, memberi daripada menerima. Jadi ini sangat sesuai dengan ajaran Kristus, walaupun kalimat ini tidak tercatat, saudara, ya, tapi ini tradisi oral yang disampaikan dari mulut ke mulut, ya. Yesus sendiri banyak mengajarkan tentang memberi dan teladan memberi, ya. Ya, di Matius 5:42, berilah kepada orang, ya, yang meminta kepadamu. Ada orang datang kepada saudara, minta, saudara punya, beri. Gimana, saudara? Gak gampang, saudara, ya. Biasanya kita berpikir, malas orang ini. Orang ini gimana, enggak gampang, saudara, ya. Dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Pinjam, utang, wah ini nggak bener nih, orang suka utang gitu-gitu, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan beri dan pinjamin. Ya, saya juga pernah, saudara, orang datang pinjam. Wah, pikiran kan begini-begini, saudara, kemana-mana. Tapi saya, puji Tuhan, kepikir, ini siapa tahu sedang menguji saya ini, ya. Siapa tahu ini malaikat, ya. Menggerakkan orang ini untuk pinjam ke saya, ya. Tahu-tahu saya tolak, ya. Nanti ketemu Tuhan diingatkan, itu kamu nggak lakukan firman Tuhan, saudara. Jadi kita lebih baik salah dikit, saudara, ya. Oh bener, orang ini nggak bener, ya. Salah daripada bener, orang itu betul-betul utusan Tuhan, betul-betul sedang menguji kita nggak lulus, saudara, ya. Padahal setelah lulus Tuhan akan memberkati kita, saudara, ya. Nah, susah, saudara. Nah, jadi saudara lebih baik salah yang positif daripada negatif, saudara. Gitu, saudara.
Lukas 6 ayat 13 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi, ya. Kemudian satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Ini adalah bagian dari janji Tuhan bahwa Ia telah memberi. Siapa yang memberi dengan murah hati akan dikembalikan dengan berlimpah, saudara. Jadi saudara, saya juga mengalami kehidupan saya bagaimana gitu ya, bekerja dan sebagainya, ya. Bermitra, ya, di titik tertentu mitra itu keluar, akhirnya usaha ini menjadi milik sendiri, dan dengan milik sendiri kita jadi kemudian bisa mendapatkan berkat dari perusahaan itu. Seandainya tidak, saudara, ya, ini milik bersama, jadi nggak gampang jadinya, saudara, gitu ya. Jadi ada titik tertentu yang ditinggal gitu. Ya, sepertinya ketika ditinggal kita rugi, ya. Kalau tenaga ahli ini keluar, minta macam-macam, ya. Tapi saudara, dengan dia keluar, kita jadi ada keleluasan dari seperti menjadi milik sendiri, sehingga kita bisa mengatur gitu. Dan dengan itu Tuhan memberkati kami sehingga sampai sekarang saya usia sudah 66 ini masih dapat gaji, saudara. Nah, gak kebayang, saudara, ya. Ya, seringkali orang itu takut, wah, nanti saya pensiun atau apa, ya. Dulu kalau saya pulang ke kampung, saudara-saudara tanya, gajimu sekarang berapa? Pokoknya orang itu takut sekali gaji itu turun, saudara, ya. Saya juga pernah ngalami, saudara, ya, wah, nanti gajian krisis, kehilangan kerjaan dan sebagainya, ya. Tapi ternyata Tuhan bisa memberkati itu di luar pikiran kita, saudara. Pada waktunya, gitu ya, itu, saudara. Saudara, Yesus juga memberi teladan, ya, memberi makan, ya, menyembuhkan berarti memberi kesehatan, kesembuhan, membangkitkan orang mati, memberi kehidupan, ya. Dia banyak mengajar, ya, memberi nasihat, penghiburan dan sebagainya. Jadi hidup Yesus itu memang memberi, ya. Jadi saudara, karena itu saudara, dan dia sedang membentuk kita menjadi seperti dirinya, ya. Kita itu kan gambar Allah, jatuh dalam dosa, kemudian diselamatkan, dipulihkan. Menjadi apa, saudara? Menjadi seperti Kristus, ya. Bukan menjadi diri saya yang lebih ganteng, bukan, saudara, ya. Tapi menjadi seperti Kristus. Bukan dalam penampilan, tapi di dalam karakter, gitu, saudara, ya. Yaitu satu hal adalah memberi, ya. Memberi, ya. Itu. Jadi saudara, kenapa berbahagia? Karena kita ikut di dalam proses pembentukan Tuhan menjadi seperti dirinya. Itu, saudara, hal yang paling berbahagia bagi orang percaya, saudara, ya. Itu nomor 2, saudara, ya. Yang nomor 3, saudara, ya, pemberi, ketika dia memberi, dia kemudian membangun hubungan yang dalam, intim, dan bertahan dengan sesama, ya. Jadi kalau saudara baca ayat 36 sampai 38, itu adalah kisah emosional perpisahan Paulus dengan para pemimpin di jemaat itu, ya. Sudah lebih dari 2 tahun bergaul. Saudara, kalau kita bergaul dengan orang yang hamba Tuhan aja, kita makin tahu karakternya, saudara. Dan seringkali kita semakin tidak suka dengan hamba Tuhan itu seringkali. Wah, ternyata begini saja hamba Tuhan, gitu kan. Dulunya kita sangat respect, ya. Setelah semakin kenal seperti ini. Tapi saudara, ketika Paulus akan berpisah dan sepertinya tidak akan ketemu lagi, saudara, mereka semua menangis terseduh-seduh, ya. Memeluk Paulus, mencium Paulus, ya, berduka, ya. Jadi saudara, itu seperti kalau ini, saudara, ya, kalau saudara ke orang meninggal, ya, itu tergantung yang meninggal siapa, saudara, ya. Kalau yang meninggal itu orangnya itu pelit, ya, menyebalkan, maka orang senang dia ini, saudara, ya, pergi, ya. Ya kan, orang-orang yang ini yang sekarang berkoar-koar di medsos ini kan ada yang kita harapkan cepat pulang, ya kan? Tapi ada yang kita pikir, wah, kalau bisa hidupnya bertahan.
Saya sering mendoakan pemimpin saya itu yang di grup gereja lain itu, Tuhan berilah usia panjang. Kayaknya belum siap organisasinya. Tapi saya yakin ada banyak yang kita doakan, oh, Tuhan kalau bisa cepat aja. Saudara, ketika ada kedukaan, saudara ya, maka kita bisa lihat ya, apakah orang ini dulunya itu orang yang membangun hubungan yang baik, dan dari mana membangun? Ya dari memberi, saudara. Ya. Memberi hartanya, memberi pikirannya, memberi waktunya, ya. Sehingga orang sedih ditinggalkan, saudara. Ya. Ya. Jadi, saudara, ketika kita memberi, maka kita itu sedang membangun hubungan yang intim atau yang kuat dengan sesama, ya. Nah, jadi saudara, kalau kita tidak memberi berarti ke arah serakah, itu kita sedang merusak hubungan dengan orang-orang di lingkungan kita. Tetapi kalau kita memberi, maka kita sedang membangun dengan orang-orang, tidak sekedar orang yang kita beri, saudara, ya, dengan orang-orang lain, ya. Itu mereka sangat, ya, karena itu sifat Kristus, saudara, ya. Kita ini kan ingin dekat dengan Tuhan, ya, melalui sesama, saudara, ya, yang dipenuhi oleh rohnya Tuhan itu. Dan orang itu orang yang memberi. Jadi setelah itu poin ketiga, saudara, ya, kenapa kok memberi itu lebih diberkati? Karena dengan memberi sedang dibentuk, dengan memberi dia membangun hubungan yang kuat dengan sesama. Poin keempat, saudara, ya, memberi itu kenapa lebih diberkati, ya? Karena dia sedang mengumpulkan harta di sorga, saudara, ya. Saudara, kita perlu tahu bahwa sorga ini bukan pahala, ya, atas kerja keras kita. Jadi saudara nggak bisa memberi banyak, ya, kemudian saudara mendapat pahala di sorga lebih, ya. Saudara, kalau di kepercayaan lain itu, saudara kalau bisa puasa, bisa sembahyang, ya, berdoa, dan berdoanya di tempat-tempat yang tertentu, itu poinnya besar sekali, saudara, ya. Ribuan kali lipat poinnya itu. Saya pernah saya dengar, oh begitu ya. Kalau di rumah sendiri, misalnya 1 poin, di sana bisa 2000 poin, saudara. Wah, saudara, ya. Jadi, tapi kita tidak begitu, saudara, ya. Kita tidak bisa bekerja keras untuk dapat pahala di sorga, ya. Tidak bisa, ya. Untuk dapat tempat di sorga, satu-satunya jalan adalah kita menerima keselamatan dari Tuhan kita melalui iman, ya. Itu diberikan kepada kita, saudara. Tapi saudara, bagaimana kita nanti di sorga, ya? Maka ada yang disebut pahala yang diberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini, saudara. Ya. Dan itu tidak perlu seperti orang kaya yang bisa memberi hebat-hebat, tapi janda yang diceritakan di dalam Alkitab itu, saudara, yang memberi 2 peser itu saya yakin rumahnya akan jauh lebih besar daripada rumah saya, saudara, ya. Karena dia memberi, sementara uangnya tinggal nggak sampai 10.000 kira-kira, ya, 2 peser, nggak sampai 10.000 diberikan semua. Saya nggak pernah memberi seberkorban itu, saudara, ya. Dan Tuhan Yesus langsung menghargai dan menjadikan contoh, diajarkan kepada yang lain. Dia memberi lebih daripada orang kaya itu. Wah, pasti rumahnya di surga gede sekali, saudara. Kalau bisa kita kenal janda itu, saudara, ya. Jadi saudara, itu saudara, ya. Jadi karena itu saudara, mari kita, ya, banyak menginvestasikan harta kita di surga. Karena pada akhirnya saudara tidak akan bawa harta ini, ya. Kalau semua harta kita kasih anak kita, juga anak kita bisa-bisa jadi tidak sehat juga, ya, ya kan? Kita secukupnya membekali mereka, ya, memberi kepada mereka, memberi contoh dan sebagainya. Tapi saudara, kita harus memberi seperti yang Tuhan inginkan itu, ya, supaya itu menjadi pensiun kita di sorga atau investasi kita di sorga, saudara, ya, gitu, saudara. Nah itu, saudara, ya, ada 4 hal kenapa kok memberi itu lebih diberkati, ya. 1, mencegah kita melakukan terjebak di dalam dosa serakah yang merusak. Kedua, kita sedang dibentuk menjadi seperti Kristus, ya. Ketiga,
kita sedang membangun hubungan yang kuat dengan sesama, ya, hubungan betul-betul saling mengasihi, ya. Keempat, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Jadi saudara, sebenarnya ketika kita memberi, kita ini sedang dibentuk dan membuka diri, ya, dibentuk menjadi seperti Kristus, ya. Ya, jadi saudara, kalau saudara seringkali menyanyi penuhi kami oleh Roh-Mu yang kudus, ya, itu saudara salah satu ya mengasihi pasti. Nah, setelah mengasihi apa? Memberi saudara, gitu. Jadi jangan, yang penting saya tahu lagunya, mengasihi, penuhi Roh Kudus, mengasihi, titik. Enggak begitu saudara, ya. Itu masih jauh daripada apa yang saudara doakan, ya. Yang saudara doakan penuhi oleh Roh Kudus, itu berarti dipimpin oleh Roh Kudus, dan bagaimana akhirnya saudara memberi dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Sabar, lemah lembut, menguasai diri dan sebagainya itu. Itu saudara. Nah, jadi saudara, karena itu mari kita memikirkan, ya, karena ini rahasia, ya. Ya, kan saudara sering mendengar rahasia kaya begini-begini nih. Wah, nah, coba kita lakukan investasi ini. Nah, ini saudara, ini adalah rahasia untuk kaya secara rohani, ya, atau rahasia kebahagiaan sejati, ya, yang kita kejar itu, ya. Apa? Ya, ini memberi saudara. Dan mari kita praktekkan, ya, praktekkan. Nah, satu, mari kita meningkatkan pemberian kita, ya, untuk menunjang pelayanan, ya, melalui jemaat lokal atau lembaga pelayanan lain, ya, sebagai investasi kekal kita. Jadi saudara, kebanyakan kita ini belum cukup memberi saudara. Ya, kebanyakan kita belum cukup memberi, ya. Target Tuhan adalah menjadi seperti Dia yang sempurna adanya. Jadi berarti kita belum selesai saudara, ya. Ya, siapapun saudara dan saya, ya. Mari kita memberi lebih lagi, ya. Kalau kita ingin memang lebih diberkati, lebih berbahagia. Kedua, mari kita saudara tidak sekedar memberi harta, tetapi melibatkan diri, ya, di dalam pelayanan gereja dengan memberikan tidak saja harta, tetapi juga waktu, tenaga, pikiran, emosi, ya, pengetahuan dan sebagainya. Ada orang yang kasih harta merasa enteng, tapi untuk memberi diri sulit, ya. Ada orang yang memberi diri gampang, melayani khotbah dan sebagainya gampang, memberi uang susah. Nah, itu semua masih jauh dari sempurna. Yang sempurna memberi diri seutuhnya, dirinya dan hartanya, ya, seutuhnya, agar kita ini diberkati. Itu saudara, ya. Nah, yang poin terakhir sebagai aplikasi, mari kita memberi kepada yang membutuhkan saudara, ya. Ini tidak gereja, tidak semata-mata gereja, tetapi mari kita memberi kepada orang yang membutuhkan baik materi maupun non materi. Saudara, di Alkitab itu di Matius berapa itu 6 itu berbicara tentang memberi sedekah, yang adalah memberi kepada orang miskin, bukan kepada bait Allah saudara, ya. Jadi saudara, memberi kepada orang yang nggak percaya pun adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan saudara, ya. Tetapi di dalam bacaan itu di Matius itu, janganlah itu menjadi sesuatu yang munafik, ya. Dikasih tapi maunya dihargai, ya. Ya, dipuji-puji gitu, ya. Tapi seperti orang Farisi itu, ya. Dia kalau memberi, dia kalau berpuasa, ya, berdoa, ya. Itu ditampilkan supaya orang puji, ya. Yang Tuhan ingin adalah kita memberi diam-diam, berpuasa diam-diam, nggak kelihatan, dan kita hanya minta Tuhan menghargai kita. Jadi mari kita praktekkan itu saudara, ya. Tanpa praktek firman Tuhan ini kemudian menjadi beban bagi kita, ya. Karena kita tahu tapi kita tidak lakukan saudara, ya. Tapi kalau kita lakukan, maka kita mengalami, dan kemudian apa yang dijanjikan itu terjadi. Kita diberkati, kita diberkati dengan damai sejahtera, kita merasa damai sejahtera, kita mengalami sukacita, ya. Dan kita dipakai oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sungguh firman-Mu adalah sesuatu yang penting bagi kami di dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini, untuk persiapan kami bertemu Tuhan muka dengan muka. Untuk di dunia ini kami sungguh mengalami apa yang Tuhan ingin kami alami setelah kami boleh percaya kepada Yesus, boleh dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, diberikan firman. Tolong kami ya Tuhan, supaya hati kami ini sungguh terbuka untuk pekerjaan Roh-Mu yang kudus itu, dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus itu untuk menjalani kehidupan seperti yang firman arahkan. Dan dalam minggu ini khususnya kami ingin mau supaya kami memberi lebih lagi apa yang menjadi milik kami, baik dalam bentuk materi maupun bukan materi, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami sendiri, supaya apa yang kami lakukan tidak sia-sia tetapi berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.